Oke teman-teman, jadi ketika teman-teman ingin belajar video editing, teman-teman harus tahu dulu kira-kira video editing itu kegiatannya atau aktivitasnya seperti apa, dan poin-poin dasar bagaimana apa saja yang harus kita lakukan. Di sini saya akan jelaskan secara keseluruhan, jadi minimal teman-teman tahu ya, ketika ingin belajar video editing, kita akan menghadapi apa dan aktivitas seperti apa. Jadi di sini saya sudah buat ada beberapa poin. Apa saja sih poinnya ketika kita belajar video editing? Jadi kita akan belajar yang namanya nanti cut video ya, terus kemudian kita juga mengetahui apa yang dimaksud dengan transisi, terus kemudian kita juga akan tahu bagaimana ketika kita bermain teks untuk memberi elemen, terus superimposing seperti apa. Jadi superimposing ini berhubungan dengan menambah elemen-elemen lainnya, baik logo dan sebagainya. Terus kemudian kita juga akan mengetahui bagaimana ketika kita punya video akan diberikan filter, baik nanti suasananya bisa menjadi berubah siang atau malam. Terus kemudian kita juga bisa akan menggabungkan beberapa suara. Terkadang ada video yang suaranya tidak pas, nah diganti dengan suara lain. Terus kita juga akan belajar bagaimana ketika bermain chroma key, bagaimana menghilangkan background seperti blue screen, green screen dan sebagainya. Terus kita juga akan belajar masking, dan masih ada lagi yang lain, tapi ini poin-poin dasarnya. Kalau semua poin ini udah ngerti, ke software apapun yang berhubungan dengan editing video khususnya, itu semua sama saja. Jadi poin-poin inilah yang akan kita pelajari ke setiap video editing, kurang lebih seperti itu ya. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi di sini saya menjelaskan untuk dasarnya saja. Oke, langsung saja. Kira-kira bagaimana ketika kita ingin bermain dengan CapCut secara mendasar ya. Tampilan sederhana seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman tinggal cari di Google, tinggal diinstal, ini gratis. Saya pakai yang gratis ya, kalau yang bayar juga ada, tapi ini untuk umum gratisnya saja. Jadi di awal tampilannya akan seperti ini karena jadi kalau ada tampilan kayak gini berarti ini ada project yang pernah dibuat pertama kalinya ya. Nanti kalau ada banyak ya akan banyak project. Terus kemudian kalau teman-teman nanti mungkin beli, nanti ada beberapa elemen-elemen tambahan yang mendukung untuk lebih canggihnya, kurang lebih ya. Terus kemudian di sini juga tampilan apakah mau berbentuk list atau grid. Nah, grid tuh kayak gini, kotak-kotak. Sedang kalau list berdasarkan nama dan kilobyte-nya, durasi berapa lama dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya. Makin banyak project yang kita buat, nanti di sini listnya akan banyak, kurang lebih seperti itu. Oke, di awal ini modelnya doang ya. Nah, di awal kalau teman-teman ingin bekerja langsung di dalam video editing menggunakan CapCut, teman-teman pastikan langsung ke new project aja. Kita membuat project baru, kita tunggu sebentar ya. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, tampilan sangat sederhana banget, ini enak banget dipakainya ya teman-teman. Jadi yang di bawah ini, yang sebelah sini itu adalah timeline disebutnya. Jadi fungsi untuk menyusun beberapa video ya, nanti akan kita rangkai menjadi satu adegan dan sebagainya. Terus kemudian sebenarnya lebih sederhana sih. Yang tengah ini teman-teman, ini playernya itu monitornya kita. Nanti hasilnya seperti apa. Dan sebelah kanan ini nanti kita bisa mengontrol, bisa memberikan video, terus kemudian bisa menggunakan masking, chroma key ada di sebelah kanan. Nah, sebelah kirinya ini adalah elemen-elemen grafis, biasanya berhubungan dengan superimpose ada di sini, kurang lebih ya teman-teman. Oke, langkah pertama bagaimana? Ini simple aja. Jadi teman tinggal klik aja di bagian import ini, lalu arahkan videonya ada di mana. Nah, ini saya coba untuk ini video pertama saya buat ya teman-teman, karena kebanyakan videonya 3D, editingnya menggunakan Blender dan sebagainya. Saya ingin mencoba apa yang saya ketahui menggunakan CapCut. Kira-kira saya coba 1 hari, langsung ngerti, paham gitu ya. Ada yang 3 hari, pada tergantung. Kalau lagi mood 1 hari selesai bisa menguasai CapCut kurang lebih ya. Tapi dengan syarat kita punya basic dasar dari video editing itu apa dulu. Kalau udah tahu dasar video editing itu seperti apa, poin-poinnya harus dipelajari bagaimana, kayak tadi yang saya sebutkan itu, ke software apapun bisa mungkin dalam waktu tidak perlu lama, artinya ya bisa sehari, 2 hari, 3 hari atau seminggu gitu ya. Oke, langkah pertama di sini saya sudah siapkan beberapa video. Sama video ini saya gunakan di Blender juga. Ketika saya mengajar menggunakan video editing Blender, kita menggunakan CapCut sekarang ini. Nah, teman tinggal ambil aja kira-kira video yang mana yang kita ingin gabung atau kita masukkan. Contohnya ini kita sembarang dulu ya. Saya misalkan menggunakan yang Boys, Shackles, mungkin ada 2 video aja dulu. Saya ambil, terus kemudian saya ambil 2 aja dulu ya. 3 boleh.
open aja, dan di sini akan terdaftar langsung videonya di sini ya teman-teman. Nah teman-teman untuk menyusunnya tinggal di drag aja langsung ke halaman timelinenya di bawah ini. Nggak tarik, mungkin pertama adegan pertama gini, saya masukin kemarin langsung tempel. Nah itu dia. Dan nanti untuk adegan kedua tinggal ditarik aja ke sini gitu ya. Jadi sebelum saya tarik kita bisa ngeliat hasilnya, tinggal kita play aja gitu ya. Oke, tinggal kita play. Ini tidak ada suaranya teman, jadi konsentrasi masih di video. Itu dia, tidak ada suaranya ya. Gitu. Sengaja ada video yang berhenti gitu ya. Itu baru jalan gitu ya. Nanti video yang berhenti ini saya potong. Ini gimana caranya? Jadi gini, ini untuk melihat videonya langsung ada di sini, enak banget. Terus kemudian tinggal tarik aja juga video keduanya di sininya, kurang lebih ya. Tapi terkadang teman-teman bingung ya, ketika saya tarik kok nempel lagi nih, gimana nih gitu, katanya mau ada di sini gitu kan. Jadi ini dari sini teman-teman, di sini ada namanya kayak turn off main track magnetic, ini dimatikan saja. Nanti jadi kita bisa naruhnya di sini. Jadi misalkan kira-kira ada 3 video disusun gitu ya, ada banyak. Kalau teman-teman mau gabungin semua secara otomatis, klik aja nih, akan gabung semua. Itu bedanya ya. Jadi ketika menggunakan track off main track magnet kurang lebih ya. Oke. Jadi kalau teman-teman geser, setengah-tengahnya mau dikasih kayak musik, mungkin kadang-kadang ada video kan, pertama tulisan dulu, baru nanti hasilnya visualnya tulisan lagi, baru visualnya tulisan lagi, visualnya. Nah itu dia. Jadi posisinya seperti ini. Yang di tengah-tengah ini akan dibuat tulisan. Nah ini harus dimatikan dulu, gitu ya. Oke, itu cara gampangnya untuk menggabungkannya. Tinggal tempel aja seperti ini. Dia otomatis. Jadi kalau nanti berlebihan atau overlap, dia akan pindah ke atas. Saran saya di sini saja. Kalau mau digabung semua, langsung klik aja di sini. Nah, otomatis. Simpel ya. Terus kemudian kalau yang ini teman-teman, ini fungsi untuk preview di satu video langsung berdasarkan kursor kita. Kalau kursor di sini berarti aktifnya di sini, aktifnya di sini, tergantung kita ya, kurang lebih. Ya, itu jarang saya pakai ya. Oke, itu dia. Tapi hati-hati teman-teman, makin besar file yang kita pakai, makin berat preview yang ada di sini. Saat ini saya gunakan file yang kecil untuk latihannya supaya teman-teman bisa mengerti cara kerjanya seperti apa. Oke. Langkah selanjutnya adalah bagaimana ketika kita ingin memotong, teman-teman. Jadi gini, saya matikan dulu. Jadi setiap video yang ada di sini, teman-teman, ini kalau kita perhatikan fasilitas ada di sini. Wow, enak banget nih. Jadi kalau klik yang video pertama, jadi ketika video tidak diaktifkan, dia tidak akan tampil di sini. Ada menu-menu yang ada di sini. Ketika saya aktifkan baru tampil ya, teman-teman. Nah di sini ada namanya kayak split. Split inilah fungsinya untuk memotong, teman-teman. Jadi misalkan taruhlah adegan yang mana yang temannya nggak suka, contohnya ini lagi sedang bergerak, terus tiba-tiba di sini ada video yang berhenti. Saya mau potong di sini, saya potong aja, klik, dan dia akan motong otomatis. Terus geser lagi, kira-kira detik kemana? Oke, sampai sini. Sampai sini aja nih, baru saya potong lagi, klik, gitu ya. Dan yang tengah ini boleh teman-teman hapus kalau tidak suka. Nanti tinggal tempel aja langsung, gitu ya. Oke, supaya agak snap, teman-teman pastikan dihidupkan ininya nih. Auto snapping. Nah, jadi tinggal tempel ya otomatis. Jadi kayak ada tanda, ada tanda garis di sini. Nah, tanda garis tuh. Nah, jadi udah nempel. Kalau snappingnya dimatikan, jadi ketika saya geser itu nggak ada tanda. Udah nempel atau belum nih, gitu kan. Nah, teman-teman harus diaktifkan dulu, baru ditempel di sini. Itu digabung. Nah, biar tinggal di play aja. Nanti ketika saya play pakai tekan spacebar aja, otomatis sudah gabung video. Dan selanjutnya begitu pun dengan ditempel kemari ya. Otomatis kalau overlap dia akan naik ke atas, makanya taruh di bawah aja. Itu dia. Dan di sini saya suka dengan CapCut ini, yaitu ketika saya naik ke atas dia menciptakan track sendiri, dan ketika saya pindahkan track atas kosong dia akan menghilang tracknya. Gitu, sebenarnya nggak menghilang sih, ngumpet doang. Tapi membantu bagus gitu kan. Oke, itu cara motong-motongnya. Dan di sini juga ada fasilitas lainnya, teman-teman. Misalkan teman-teman di sini ada kayak kalau teman mau dihapus di delete langsung boleh, atau teman-teman klik di sini juga bisa, sama aja ngapus, kurang lebih ya sama aja. Ini saya undo lagi, saya Ctrl Z, terus kemudian kalau undo redonya di sini teman, ya biasanya kan atas mana-mana ada di atas ya, tapi di sini undo redonya, jadi di kalau di undo atau redonya ya. Oke, di sini juga ada fasilitas seperti kayak kalau kita perhatikan ada kayak seperti reverse. Nah ini enak nih, jadi bagi teman-teman yang bikin vlog itu nanti misalkan mau dibalikin arahnya pergerakannya, tinggal klikin aja di reverse nih, jadi langsung diproses oleh mereka, langsung dia otomatis pergerakannya udah mundur. Sekarang mundur nih,
Iya, seru ya. Jadi yang sering, jadi kalau di sini udah langsung dipakai gitu ya, langsung otomatis bisa. Kalau diberikan lagi tinggal balik lagi seperti biasa. Nah, sebelah kanan ini fungsi untuk mirror, jadi ketika teman-teman pengen, saya mau di mirror arah si sepedanya ke kanan, klik aja langsung mirror. Itu dia teman-teman cara kerjanya. Di play, nah enak, seru kan? Oke, yang berikutnya di sini ada namanya kayak rotate, itu untuk diputar. Jadi kita bisa mutar secara bebas. Sesukanya di sini, enteng banget ya, enak ya. Oke, simple layar, kayak berasa main di After Effects, berasa gitu ya. Oke, bagus lah ya, mantap ya. Jadi teman-teman cara main seperti itu menggunakan rotasi. Kalau teman-teman kepengen misalkan mau di defaultin, di rotasinya dinolin di sini ya, dinolin aja. Klik 0, enter, dan kembali ke awal. Jadi setiap apa yang kita lihat di sini, baik yang ada di mirror dan sebagainya ini nanti, atau di rotasi sebagainya, nanti teman kontrolnya di sebelah kanan ini ya. Jadi nih sebelah kanan adalah disebut ibaratnya efek kontrol. Efek kontrolnya kalau di Premiere kan efek kontrol sebelah kiri, tapi defaultnya sebelah kanan. Ini sih bisa dipindah-pindah ya, gampang ya. Oke, selanjut lagi untuk cropping juga sama. Oke, saya kembali ke normal dulu aja deh, 0 aja deh. Saya kepengen cropping. Nah, jadi teman-teman juga bisa meng-cropping. Oh, saya maunya hanya ini doang dipakai. Wah, kadang-kadang gitu kan. Langsung dikonfirmasi aja langsung ya. Oke, langsung aja klik confirm. Langsung kepotong. Seru ya? Oke, itu cara motongnya seperti itu. Jadi gitu ya, udah langsung dapat fungsinya dan cara kerjanya seperti apa. Nah, teman-teman kalau misalkan mau di zoom, tinggal dibesarin. Ini untuk melihat lebih kecil, hanya tampilan lebih dekat aja. Siapa tahu ada adegan-adegan yang harus kita hapus. Mungkin nggak penting, harus dibuang dan sebagainya. Menggunakan zoom in zoom out di sini. Zoom untuk di timeline ya, bukan zoom di sini ya, beda lagi. Oke, kita kembali ke sini sebentar waktu, yaitu di kondisi normal. Ini aja deh contohnya. Ini untuk timeline. Nah, teman-teman biasanya kita masuk ke bagian yang sebelah kiri dulu ya, yang sebelah kanan nanti dulu ya. Oke, ketika teman-teman ingin memberikan satu audio, di sini sudah disiapkan oleh si CapCut-nya. Tinggal pilih aja audionya apa. Ya, tinggal. Jadi di sini ada pilihan, ada lokal, ada library. Kalau lokal saya tutup, nutup ya. Ini ada khusus buat si bagian file data-data kita, namanya project akan tampil di sini. Sedangkan kalau library ini nanti mungkin kumpulan beberapa yang sudah disediakan oleh CapCut-nya, tinggal kita pakai doang. Oke, animasi yang ada, yang pokoknya disediakan fasilitas yang diberikan oleh CapCut, tinggal kita pakai. Misalkan seperti universe atau countdown dan sebagainya, di sini kita bisa gunakan. Ada animasi, ada CapCut text, tinggal kita pakai doang. Itu dia kurang lebih ya, tinggal kita pakai. Jadi tinggal ditarik aja apa yang kita mau, tempel aja di sini, ping gitu kan. Oke, ini lagi dia butuh download teman-teman. Jadi kalau kondisi online dia akan download biasanya gitu ya. Oke, saat ini nggak usah pakai dulu deh. Nggak usah pakai dulu ya. Kita konsentrasi di lokal aja deh, masih kelas basic. Jadi nanti dulu bila. Oke teman-teman, jadi dari sini ada beberapa pilihan, ada audio, text, sticker, efek, transition, filter, adjustment. Ini adalah bagian dari ada text parameter dan superimpose. Kurang lebih ada dua ya, superimpose. Jadi superimpose maksudnya gimana sih? Jadi kita bisa ngeliat ada logo, ada tulisan, itu di situ superimpose. Nah kalau teks hanya teks doang gitu ya. Oke, kalau teman-teman pengen bermain di bagian audio, teman-teman tinggal ke audio aja. Di sini musiknya sudah disiapkan, jadi udah diberi fasilitas oleh si CapCut-nya, tinggal kita pakai. Oh, misalkan saya maunya temanya adalah apa ya, hangat, rock, healing, perjalanan. Nah, yang teman-teman suka perjalanan tinggal dibuka aja, nanti tinggal klik aja di bagian oke yang mungkin ini deh, yang apa namanya, tes yang suka makan-makan. Teman-teman nah tinggal di play aja, kalau suka tinggal di plus. Nah di plus ditambahkan, dia akan masuk ke sini teman-teman. Nah gitu ya ceritanya. Itu nanti dipotong seperti biasa. Kalau misalkan hanya perlu sampai di sini doang, tinggal dipotong saja, tik, dan ini dibuang sebelah kanannya. Nah tinggal di play sesuai kebutuhan ya. Nah gitu ya, jadi teman-teman tinggal dipasang aja sesuai kebutuhan. Jadi di sini ada fasilitas banget, ada sound effect ya, mungkin buat kebutuhan kayak serem-serem tertawa dan supaya itu nanti dulu deh.
di sini udah diberikan fasilitas untuk bagaimana ketika teman membutuhkan sound effect tambahan seperti kayak suara penonton, suara musik latar-latar dan sebagainya. Nanti ada hubungannya dengan saya kurang lupa, sound illustration, jatuhnya sound illustration. Ya itu ya, ilustrasi seperti apa ya, untuk supaya terkesan suasananya lebih ke bawah lah gitu ya, supaya lebih hidup intinya gitu. Kayak teks audio itu ya, teman tinggal pakai aja, mau digabung-gabungin juga boleh. Nah sekarang kita masuk ke teks misalkan. Nah ketika kita masuk ke teks, di sini ada default teks yang disiapkan oleh add text ya, teks yang disiapkan oleh si CapCut sendiri. Teman-teman tinggal diklik aja plus di sini, oke. Nah teman-teman tinggal diketik sesuai kebutuhan. Kira-kira mau nyapa, misalkan saya maunya adalah bermain sepeda, simple aja, nggak usah macam-macam. Dan parameter sekali lagi ada di sebelah sini sebelah kanan. Nah tinggal diberikan saja ya, kira-kira maunya warnanya apa, silakan. Oh saya maunya warna merah, oke. Terus fontnya besar atau kecil, enak banget nih, enteng, gue suka banget deh sama CapCut gitu ya. Oke, tinggal ditaruh letak di mana, durasinya kalau panjangin aja, kalau mau pendekin tergantung kebutuhan. Sampai di mana nih yang buat tampilin. Oke, di sini misalkan bermain sepeda, gitu ya teman-teman. Terus kemudian teman-teman di sini juga bisa diatur parameter seperti apa, boleh dicoba-coba sendiri ya, silakan. Ini ada banyak banget, ada model-modelnya. Nanti boleh silakan improvisasi sendiri. Ada stroke, ada background dan sebagainya. Itu nanti. Ini saya hanya poin-poin saja ya. Oke, kurang lebih. Misalnya saya pakai ini. Wow, lebih keren, taruh di bawah kira-kira ya, kalau di sini ketutupan kasihan kepalanya. Oke, seperti itu contohnya. Terus kemudian bergeser lagi ke video berikutnya dan langsung video begini. Oh ya, dan di sininya tambah lagi. Oh saya mau tambah lagi, mungkin di sini namanya balap sepeda, balapan yuk, balap sepeda. Oke, saya pakai mana kira-kira? Oh saya mau pakai yang lebih seru. Wah, lebih ekstrim, kayaknya kurang pas. Nah ini dia. Oke, tempatkan di sini. Terus kemudian saya boleh dibesarin kebutuhan. Wah, oke, seperti itu ya, simpel ya. Oke, teks sudah. Ini salah satu jatuhnya adalah di bagian teks parameter, ya kan jatuhnya. Ini teks parameter. Jadi bagaimana ketika teman-teman mengontrol teks dan sebagainya. Dan berikutnya, kalau teman-teman misalkan setiap video biasanya ada adegan-adegan yang harus kita tutup atau kasih stiker biar lucu-lucu, kita menggunakan stiker. Ini salah satu superimpose. Ini adalah superimposing atau elemen-elemen yang mendukung untuk membantu lah gitu kan, kebutuhan untuk misalkan yang ini deh ceritanya. Oh saya download, wah saya masukin. Nah gitu ya, tinggal masukin aja. Tinggal diatur aja kira-kira mau taruh di mana. Nah, tinggal diatur. Tapi teman-teman harus diperhatikan dulu, di sini ada plus ya, harus di plus dulu diatur. Oke, atau yang ini silakan, atau yang ini silakan. Jadi kita bisa, kalau di play doang tuh teman-teman hanya nampil di sini tapi belum masuk ke sini. Nah gitu ya, supaya bisa masuk teman-teman dipastikan harus klik di tombol plusnya. Nah, klik di sini. Nah gitu ya. Nah ini akan keluar di sini. Nah itu dia. Motornya di mana di sini misalkan. Nah itu dia. Simple, sederhana. Ya. Langsung. Oke, kalau skala, jadi sekali lagi kalau kepengen mau diedit apa yang sudah kita miliki elemen ini baru di sebelah kanan, selalu ke kanan. Jadi sekalian dibesarin, dikecilin. Kira-kira di mana posisinya bisa diatur, bisa berdasarkan nilai atau berdasarkan sebesar di sini. Oke, itu dia. Simpel ya. Oh, saya maunya sampai di video ini aja. Itu dia. Oke ya, simple. Nah udah itu baru teman-teman tinggal tambahkan efek-efek apa nih. Nah efeknya macam-macam yang sudah disiapkan. Ini biasanya untuk foto-foto teman-temannya. Kalau misalkan mau diberi efek lain, oke misalkan saya suka nih contohnya. Klik aja di sini, klik di bagian videonya atau di sini. Udah, tapi dimanapun nggak masalah. Dia karena jatuhnya membuat satu track baru ya efeknya gitu ya. Nah kayak gitu deh. Oke, kalau suka tinggal klik plus dan dia akan menciptakan satu track lagi di atasnya khusus buat efek. Itu dia, rainbow. Oke, saya suka nih ceritanya begini, tinggal pasang-pasang aja, simple, sederhana, gampang ya.
Ini jatuhnya superimpose teman-temannya. Oke, selanjutnya kita menggunakan transisi. Bagaimana dengan transisi? Transisi bagus-bagus banget di sini. Kita bisa ngeliat langsung pergerakannya seperti apa. Saya suka yang ini, misalkan yang scroll ya, putaran. Tinggal klik aja. Kondisinya harus ditentukan kira-kira mau taruh di mana. Oh, mau di sini, misalkan tek gitu ya. Tinggal klik di bagian sini, baru tinggal klik. Jangan diklik dulu, kita lihat hasilnya dulu kayak gitu ya, disentuh aja. Oh, sudah suka hasilnya kayak gimana. Kalau sudah, tinggal diklik tombol plus. Nah, dia akan masuk ke bagian antar klip yang ada di sini teman-temannya. Dia akan masuk ke bagian antar klip yang kita arahkan. Kalau mau ditaruhnya di sini, arahkan di sini, baru saya tambahin misalkan yang mana maunya, misalkan yang ini. Ya, tinggal klik aja. Kalau tidak mau langsung diberikan, boleh diklik dulu untuk melihat hasilnya. Kalau suka tinggal plus saja, dia akan menambahkan di sini. Dan kalau teman nggak suka, tinggal klik aja, tinggal di delete ya, bisa dihapus saja, dia akan hilang. Kalau mau dipilih yang lain juga boleh. Oh, saya maunya ada di sini tempatnya, simple. Gampang kok cara mainnya. Ini gampang banget, sangat gampang banget. Dia orang-orang oke. Saya masukin, udah selesai, cukup. Ini bagus. Oke. Wow, keren, sip, oke. Itu transition. Terus kemudian lagi filter. Filter ini biasanya digunakan untuk sama, dia menciptakan track sendiri teman-teman. Misalkan ada beberapa, jadi makin banyak track yang dibuat, jadi tidak mengganggu video yang ada teman-teman. Jadi kalau di Adobe Premiere itu dibuat adjustment sendiri teman-teman, meskipun adjustment di sini ada gitu ya. Tapi pada umumnya kita bisa menggunakan langsung di sini. Oh, saya misalnya menggunakannya ini. Kita lihat dulu kira-kira efeknya seperti apa. Kita lihat dulu. Ini tergantung ya dia menampilkan atau tidaknya, kurang lebih ya. Ini nggak kelihatan. Nggak terlalu kelihatannya. Yang paling kelihatan ini. Nah, kelihatan banget ya. Ini di play karena saat ini belum masuk kemari dikarenakan belum saya klik plus. Kalau saya klik plus, dia akan tambah lagi di bagian atas ya. Ini dia. Jadi ini bisa dipanjang, bisa dipendekin ya teman. Kalau teman-teman pengen semuanya, berarti semua video akan terkena efek tersebut. Kalau hanya bagian tertentu, teman-teman hanya diberikan di bagian tertentu saja, simple kan, kurang lebih. Nah, ini adalah yang saya tunjukkan itu adalah proses yang berhubungan dengan superimposing, filter ya, efek filter tadi barusan sama bagian superimposing dan teks parameter tadi ya, semua digabung, ada beberapa kesatuan, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk adjustment sendiri, saya klik misalnya adjustment. Jadi dia menambah itu nanti aja ya. Nanti jadi dia hampir sama dengan seperti itu, tapi kita menciptakan sendiri teman-teman ya. Kita nanti ada satu sesi deh saya jelasin. Oke, berikutnya lagi kita konsentrasi di bagian, misalkan saya kepengen konsentrasi, saya klik di videonya, lalu teman-teman boleh lihat di bagian ada namanya speed. Speed ini untuk mengontrol kira-kira videonya mau dicepetin atau dilambatin ya. Red straight orang bilang seperti itu ya, bisa berdasarkan ini. Misalkan contohnya naik sepeda ini ya, sepeda ini saya mau sedikit percepat, atau saya ambil video lagi deh yang lain deh dari media, mungkin saya coba ambil misalkan yang saya coba untuk import lagi ya teman-teman. Mungkin saya kepengen gambar yang dance aja deh, ini ya dance, dan saya tempatkan di atas sini kira-kira di atas ya. Oke, teman-teman, di sini kita lihat bahwa ada beberapa elemen bagian tersendiri digabung, sedangkan kalau di atasnya itu adalah gambar-gambar khusus video yang kita masukkan. Ini ngasih tahu bahwa ini adalah elemen bagian track text, di bagian mungkin stikernya, tulisan, mungkin ini bagian efek lain dan sebagainya sudah disesuaikan dengan gambar-gambar. Ini filter ya. Ini ya gambar bintang efek jatuhnya. Oke. Kalau ini stiker jatuhnya, itu dia sesuai dengan gambar yang ada di sini. Ini sangat membantu untuk visibility-nya ketika kita ingin mengontrol lihat videonya seperti apa. Dan berikutnya teman-teman, misalkan saya kepengen ada gambar seperti ini ada gambar seperti ini, gambar bisa dipercepat ya dengan cara bisa berdasarkan berapa kalinya atau berdasarkan nilai secondnya. Sama aja, apa yang kalian rubah di atas di bawahnya juga akan berubah. Kalau saya misalkan sepercepat, dia akan cepat gerakannya kayak gini contohnya. Kalau saya perlambat, dia akan makin lebar. Oke, seperti itu ya cara kerjanya. Jadi ini untuk yang kondisi speed, untuk mengontrol kecepatan. Kayak misalkan saya mau agak lebih cepat aja deh, lebih pendek aja, kira-kira gini. Nah, cepet nih.
Oke, saya tempatkan di sini aja biar di sini ya. Nih. Oke. Animasi ini jadi ada beberapa animasi yang disiapkan oleh si CapCut sendiri khusus video ya. Videonya tinggal diaktifkan aja. Misalkan saya kepengen di sini saya potong deh, atau saya klik di sini lalu jangan dipotong tapi diberikan efek animasi kayak gini boleh, atau begini juga boleh. Nah, gini, atau begini juga boleh. Tinggal klik aja. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kayak gitu tuh ya. Tapi ini animasi biasanya diberikan untuk di bagian hanya depan doang, karena in. Kalau out nanti akan diberikan di bagian terakhir. Kalau klik out nanti animasinya hanya diberikan di akhir, gitu ya. Hanya di akhir doang tuh kayak gitu tandanya. Tapi ini karena saya belum plus, jadi masih aman ya, masih aman. Jadi kalau misalkan saya play seperti ini, kita play. Kalau teman-teman nggak suka, misalkan saya kepengen menggunakan taruhlah, ini kan harus di-download dulu nih, diambil dulu ya, diambil dulu. Saya pakai yang out deh, saya klik di sini. Saya sukanya mungkin yang mana ya, ini kali ya. Ini aja deh, saya klik aja, saya klik langsung. Di sini ada kayak tadi saya sudah pilih ya, saya ganti ini misalkan. Nah ini udah ganti deh ya di akhir. Oke, kalau teman-teman kepengen menggunakan dua-duanya juga bisa klik combo. Nah, combo ini dua-duanya teman-teman, jadi depan belakang dapat. Jadi saya kepengen misalkan menggunakan ini, udah klik aja langsung di sini. Oke, langsung klik aja klik di sini, kita lihat dulu hasilnya. Nah, digabung. Kalau sudah, baru teman-teman tinggal dicoba untuk melakukan proses yang namanya memberi efek dengan cara diklik di bagian tanda ini. Nah, ada tanda kayak ini. Nah, klik aja langsung. Tanda kayak download kayak gitu ya tandanya. Tapi ini udah masuk kok, udah masuk. Oke, itu untuk animation. Jadi nah tracking ini nanti ada hubungannya, ada kelas lagi sendiri. Jadi tracking itu artinya bagaimana supaya dibuat seperti mengikuti satu pergerakan, tapi tidak sekarang. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan bagaimana ketika kita memahami dasar dari video editing khususnya CapCut. Kalau teman-teman sudah selesai menyusunnya, teman-teman tinggal klik export. Nah di export inilah teman-teman tinggal diarahkan mau kemana disimpannya. Oh, saya mau simpannya misalkan di video saya, yaitu di video khusus CapCut sesi pertama. Tes aja user interface ya. Sesi 1 user interface, select folder. Oke. Lalu teman-teman resolusinya mau dipakai mana, recommended dan sebagainya. H264 ini artinya MP4. Oke, formatnya benar. Kalau sudah selesai ekspor audio MP3, udah biarkan saja, langsung ekspor aja. Kalau MP3 juga bisa ya, ekspor aja langsung. Ini usut ekspor video ya jatuhnya ya. Oke, langsung saja ekspor. Nah, oke, sedang diproses teman-teman. Ini file kecil sekali ya. Jadi saya menggunakan file sederhana. Nanti setiap sesinya saya buat yang berbeda-beda ya. Jadi ada project, yuk kita buat kayak gini. Gimana? Yuk kita buat gini seperti apa? Oke, kita tunggu 34%, 35 dan sebagainya. Ini ukuran file saya kecil, jadi memang dibuat kecil untuk latihan di awal sesi pertama. Nanti saya akan coba menggunakan file-file mungkin yang agak resolusinya agak lebih besar ya teman-teman. Ini saya percepat ya. Oke teman-teman, sekarang sudah selesai. Oke, silakan kalau mau misalkan mau di post silakan, mau masukin TikTok silakan. Kalau nggak usah ya udah, nanti kita tinggal masukin sendiri aja ya. Oke, kalau sudah tinggal need cancel saja. Kita cek dulu di folder kita. Nah kalau gitu ada di sini. Ini dia filenya nih ya. Nama file saya lupa sendiri, ini dia filenya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal diklik aja di sini nih hasil rendernya, tinggal di play saja dan kita lihat hasilnya. Oke.
Oke, itu saja. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan bagaimana cara basic dasar dari semua di interface di CapCut. Saya berharap materi bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Saya akan jelaskan bagaimana membuat project-project sederhana menggunakan CapCut. Sekian, terima kasih.